Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Rianto Parma. Pada kesempatan malam ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana untuk mengumpulkan persyaratan permohonan akte perkawinan bagi warga negara Indonesia. Dan di depan ini ada formulir yang berisikan sekitar 4 lembar formulir yang harus diisi oleh kedua mempelai. Ya, kita langsung aja. Di depan ini ada satu lembar, namanya lembar dan disposisi. Yang akan bertanda tangan di bawah ini adalah nama yang berada di sini. Yang harus mengisi di sini adalah mempelai pria. Dia yang harus mengisinya di sini. Nama, umurnya, pekerjaan, serta alamatnya. Dan itu semua itu harus sesuai dengan kartu keluarga, KTP, dan ijazah. Ya, kita masuk pada poin yang pertama adalah mengisi formulir pencatatan perkawinan. Semuanya sudah ada di dalam. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua, surat nikah yang telah dilegalisir oleh pemuka agama atau rekomendasi dari pemuka agama. Ini juga harus dilampirkan surat nikah. Nomor 3, surat keterangan belum pernah menikah, suami dan istri. Jadi ada 2 surat keterangannya, dan itu akan diambil atau diminta di kantor kelurahan atau kantor desa ya desa. Nomor 4, surat keterangan domisili suami dan istri. Jadi mereka harus meminta juga dari kantor kelurahan surat berdomisili mereka. Di mana mereka tinggal, mereka harus meminta surat domisili. Yang kelima, fotokopi akte kelahiran suami dan istri wajib disertakan juga. Dan akte kelahiran itu namanya juga harus sesuai dengan ijazah. 6, fotokopi KTP elektronik dan kartu keluarga suami dan istri. Ya, biasanya suami dan istri yang baru menikah, biasanya istri ataupun suami masih menyatu dengan orang tua mereka, dan pada saat surat nikah mereka sudah keluar, mereka wajib untuk memiliki atau membuat kartu keluarga sendiri. Ada suami, istri, dan anak kalau sudah ada. Ya, kita lanjut lagi. Yang ketujuh, fotokopi akte cerai atau akte kematian bagi yang pernah menikah. Ini khusus untuk mereka yang mau menikah sipil ulang. Mereka wajib untuk menyertakan surat nikah dari istri yang kedua. Dan juga mereka harus menyertakan atau melampirkan surat kematian dari istri yang pertama. Agar supaya semuanya jelas. Karena pada dasarnya kami tidak mau mengambil risiko untuk yang seperti ini. Dan nomor 8, fotokopi KTP 2 orang saksi. Ya, ini saksi yang akan hadir. Juga mereka wajib untuk menyertakan fotokopi KTP mereka. 9, fotokopi ijazah terakhir suami dan istri. Ya, itu wajib. 10, surat izin kawin dari komandan bagi anggota TNI dan Polri. Ini khusus untuk mereka yang anggota TNI atau Polri. Karena harus ada satu surat izin kawin. Ya, agak tebal memang suratnya. Nah, kita lanjut. Nomor 11, pos foto bergandengan suami istri berpakaian yang rapi. Ukurannya 4x6 sebanyak 4 lembar. Dan foto yang dimaksud harus berlatar belakang merah. Ya. Kita lanjut yang nomor 12, surat persetujuan pernikahan dari orang tua atau wali calon mempelai. Bermeterai cukup. Semuanya sudah ada di dalam lembaran disposisi ini. Sudah disertai. Ya. Untuk 13 dan 14 nanti bisa diisi sendiri karena sudah ada di dalam sini. Dan ini lembaran yang paling terletak paling depan ini adalah lembaran di mana tertulis persyaratan yang wajib dipenuhi oleh
kedua mempelai yang akan mengikuti proses pernikahan catatan sipil. Ya, kita lanjut lagi ke halaman yang berikut. Ya, untuk lembaran yang kedua ada dari surat disposisi tadi, formulir, ada surat pernyataan. Ini surat pernyataan ini dibuat khusus untuk kedua mempelai. Jadi yang harus mengisi ini adalah suami dan istri. Ada 2 lembar di situ. Jadi mereka lah yang harus mengisi ini. Nama, nik, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan alamat. Ya, dengan ini menyatakan bahwa nama saya yang sebenarnya yang akan digunakan pada kutipan akta perkawinan adalah nama yang sesuai dengan yang tertera pada di sini. Bisa diisi ijazah atau kartu keluarga. Ijazah atau kartu keluarga. Ya, seperti itu. Ya, dan harus di sini harus ada materai sebelum ditandatangani. Ya, pernyataan yang dimaksud di sini adalah pernyataan tentang kebenaran data atau berkas persyaratan yang telah dilampirkan oleh kedua calon mempelai. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke halaman yang berikutnya. Ya, maaf. Ya. Ya, untuk formulir pencatatan perkawinan, inilah yang pertama yang harus diisi oleh suami. Jadi data suami di sini, data suami adalah identitas diri yang sebenar-benarnya dari mempelai pria yang harus sesuai dengan persyaratan yang akan dilampirkan. Di sini data suami. Suami dia wajib untuk mengisi semuanya ini. Ada calon mempelai pria ya, dia harus mengisi semuanya. Ada nik, ada nomor kartu keluarga, nomor paspor, ini khusus untuk WNA saja. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain-lain yang semuanya sudah tertera di sini. Ya. Setelah itu ada data ayah dari suami. Di sini kami juga meminta data ayah dari suami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kalaupun dia masih hidup, memang harus wajib diisi dan harus dilengkapi semuanya. Namun apabila dia sudah meninggal, cukup ditulis namanya saja. Setelah itu di dalam kurung ALM atau almarhum, yang lainnya dikosongkan. Ya. Ini data ibu dari suami, wajib diisi semuanya. Ya. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ya. Ini halaman yang kedua, ini sama saja ya dengan data suami tadi. Jadi calon mempelai istri harus mengisi semuanya dengan benar sesuai dengan data diri dari kartu keluarga, KTP atau ijazah. Semuanya ini. Ya, data ayah dari istri dan juga data ibu dari istri harus diisi dengan sebenar-benarnya. Entah dia berdomisili di tempatnya, di tempat asal, ataukah berdomisili di tempat yang sama. Ya, jadi data istri adalah identitas diri yang sebenar-benarnya dari mempelai wanita yang sesuai dengan persyaratan yang harus dilampirkan. Ya, kita ke halaman yang berikut. Ya, untuk halaman ini ada data saksi. Data saksi adalah data saksi pertama dan data saksi kedua. Data saksi pertama adalah data saksi dari suami. Dan data saksi yang kedua adalah data saksi dari seorang istri. Ada 2 orang saksi di antara istri dan suami. Harus ada saksinya. Ya. Harus disesuaikan dengan KTP yang dilampirkan tadi. Ya. Dan nomor
8 ini adalah data perkawinan. Data perkawinan yang dimaksud di sini adalah data yang sesuai dengan surat nikah dari kedua mempelai atau calon mempelai dari suami istri tadi. Tanggal pemberkatan perkawinannya di mana, tanggal berapa, bulan, tahun, hari apa mereka melapor, jam berapa, agamanya, semuanya harus disesuaikan dengan surat nikah yang dilampirkan. Jadi data saksi adalah data yang harus diisi oleh para saksi. Dua orang saksi adalah saksi suami dan saksi istri yang bersedia hadir pada saat acara nikah dilangsungkan. Kita lanjut lagi ke sebelah. Ya, data wali adalah identitas yang sebenar-benarnya dari wali yang bersedia menghadiri nikah sipil. Ya, data wali ini diisi apabila orang tua kandung dari kedua mempelai tidak bisa hadir, dan mereka harus mencari seorang wali, orang tua wali, supaya bisa hadir dalam proses pernikahan sipil nanti. Dan mereka wajib untuk mengisi ini, data walinya. Ya. Di sini ada mempelai laki-laki dan ada mempelai perempuan. Ya, kita lanjut lagi ke sebelah. Ya, ini khusus untuk tata tertibnya sendiri. Memang wajib untuk berpakaian yang rapi untuk semua pihak yang akan melakukan pencatatan sipil. Kemejanya batik, kemeja batik yang berpasangan untuk batik, rok, sepatu. Tidak diperbolehkan memakai baju kaos dan sandal ataupun celana levis. Harus celana kain. Ya, dan pencatatan sipil ini sendiri harus dihadiri oleh suami, istri, orang tua atau wali. Wali pihak istri, wali pihak suami, saksi istri, saksi suami, dan tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Dan tata tertib yang dimaksud di sini adalah etika berpakaian dan kondisi fisik baik dari mempelai, wali maupun saksi untuk hadir dalam acara yang dimaksud. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya video singkat ini dapat membantu Anda yang berencana untuk melaksanakan nikah sipil. Kalau Anda menyukai video saya, teman-teman, Anda bisa subscribe-nya atau menekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk memberikan saran-saran ataupun komentar-komentar, atau apabila Anda ingin bertanya tentang ini atau tentang yang lainnya, kartu keluarga atau akte kelahiran dan lain-lainnya, ya bisa Anda langsung saja bertanya di bawah kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Tuhan memberkati.